Wanita bernama Dara ini adalah seorang gadis kampung yang sederhana, bekerja di salah satu pabrik terbesar milik tuan muda bernama Dani. Hari itu saat Dani akan mengadakan kunjungan secara langsung ke pabrik miliknya, Dara yang merupakan seorang karyawan magang baru di pabrik, tak sengaja bertemu dan melihat kedatangan beliau. Hentikan Dani yang saat itu terlihat terburu-buru. Sepertinya Dara bermaksud untuk memberitahu jika jalan yang akan Dani injak ternyata ada genangan limbah. Merasa jika dirinya hampir terlambat masuk bekerja, Dara pun segera berlari masuk ke dalam. Tiba di dalam pabrik, sepertinya Dara merasa cukup lega. Syukurlah aku belum terlambat. Dasar anak magang tak tahu diri. Merasa jika dirinya adalah senior di pabrik itu, Sasa selalu saja menindas siapapun yang dia anggap lemah. Berdandan rapi dan ingin terlihat cantik, sepertinya Sasa ingin memikat hati tuan muda Dani. Tak pernah melihat atasan mereka satu kali pun. Hari itu, mereka semua dikejutkan oleh kedatangan tuan Dani untuk pertama kalinya. Sepertinya Sasa dan teman-temannya tidak percaya jika Dani adalah pemimpin mereka. Bagaimana mungkin ketua datang tanpa pengawalan? Tapi dia pasti ketua kita. Mendengar Dara yang sok tahu jika Dani adalah atasan mereka, membuat Sasa sangat kesal padanya. Dorong Dara hingga terjatuh di hadapan Dani, membuat Sasa dan rekan-rekannya tertawa geli. Merasa jika Dara adalah anak magang yang lugu, sepertinya Sasa senang sekali menindas para pekerja. Kalian sudah sangat keterlaluan. Astaga Dara, kalian dengar. Anak magang ini sudah berani padaku. Kenapa harus takut? Kau juga bukan atasanku. Kesal melihat Dara yang sudah berani membantahnya, Sasa pun bermaksud ingin menamparnya. Beruntung Dani sigap menangkis tangan Sasa hingga mendorongnya. Masih tak percaya jika Dani adalah pemilik pabrik tersebut, Sasa yang tak terima pun segera berteriak minta bantuan satpam. Lili tegaskan jika Sasa adalah salah satu karyawan pabrik kepercayaan manajer. Sengaja tak beritahukan pukul berapa Dani akan melakukan inspeksi ke pabrik. Sepertinya manajer merasa jika Dani tidak akan mungkin tiba di pabrik lebih awal. Melihat karyawannya yang sudah berani membentak dan menghina Dani, manajer yang baru tiba itu pun segera menampar wajah Nana. Merasa jika bawahannya sudah melakukan tindakan yang tak terpuji, manajer pun segera meminta maaf. Tak habis pikir, jika mereka sudah sangat berani menghina bahkan sampai meremehkan atasan mereka sendiri. Manajer pun memohon agar Tuan Dani bisa memaafkan keteledorannya memimpin para pekerja. Merasa jika pabrik yang dikelola oleh manajer sangat buruk, Dani pun dengan tegas memberi sanksi pada manajer, Sasa dan rekan-rekannya, meminta agar dirinya diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sepertinya Dani tak peduli dan menghalangi mereka yang ingin meminta maaf padanya. Menyesal telah melakukan kebodohan. Sepertinya Sasa sangat dendam pada Dara, punya niat buruk dan ingin balaskan rasa sakit hatinya. Malam itu Sasa pun merayu Dara untuk ikut bersamanya. Merayu dan membujuk Dara agar percaya jika dia hanya ingin mengajak Dara bersenang-senang. Dara yang sangat lugu itu pun akhirnya percaya jika Sasa tidak punya niat buruk apapun padanya. Di tempat yang sama dengan Dara, rupanya Dani yang seorang pria lajang terlihat digoda oleh salah satu klinnya yang mengajaknya untuk minum. Tuan Wang sepertinya sengaja ingin menjebak Dani. Bawakah beberapa gadis cantik untuk menggoda dan merayunya. Sepertinya Tuan Wang sengaja ingin menguji Dani. Tanpa Dani sadari anggur yang sudah dia minum, ternyata sudah Tuan Wang campuri dengan obat perangsang. Terlihat wanita yang tak lain adalah sekretaris Tuan Wang mencoba untuk merayu dengan membujuk Dani untuk minum lagi. Dani yang merasa sangat tak nyaman pun perintahkan sekretarisnya untuk mengusir semua orang keluar. Putuskan tinggalkan Dani sendirian dalam keadaan mabuk. Dara yang saat itu masih belum sadar jika dirinya sedang dijebak pun tiba di ruangan yang sudah ada dua pria cabul menunggunya. Melihat Dara yang masih sangat cantik dan lugu membuat Tuan Chen sangat tertarik pada Dara. Terlihat Sasa sangat memaksa Dara untuk mengikuti perintah Tuan Chen. Merasa jika Tuan Chen sudah sangat keterlaluan, Dara pun mencoba melawan hingga menampar wajah Tuan Chen. Kabur dari ruangan itu. Tuan Chen yang tak terima pun minta Sasa untuk bertanggung jawab dan membawa Dara kembali untuknya. Terus berlari dari incaran Sasa, sepertinya Dara tak punya pilihan lain selain bersembunyi di salah satu ruangan yang ada di klub itu. Dalam keadaan mabuk berat, Dani pun meminta agar Dara tak melawan dan ikuti perintahnya. Merasa bersalah telah melakukan kebodohan itu pada Dara, Dani pun memohon agar Dara merahasiakan ini dari siapapun. Berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Dara. Dani pun berikan kalung kesayangannya. Bawa ini dan tunjukkan pada ibuku. Dia akan memberikan apapun yang kau inginkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Sebentar lagi sekretarisku akan menemuimu dan memberikan uang sebagai kompensasi. Tinggalkan Dara sendirian. Sepertinya Dani minta sekretarisnya untuk memberikan uang agar Dara dapat menutup mulutnya. Tunggu Dara hingga keluar dari dalam ruangan. Sekretaris yang sudah dapat perintah dari Dani pun meminta
agar Dara bisa menerima uang pemberiannya. Di dalam kartu ini terdapat uang 500 juta. Merasa jika dirinya sangat direndahkan, Dara yang tak terima pun mematahkan kartu itu di hadapan sekretaris Dani. Simpan saja, aku tidak butuh. Tak peduli dengan cacian yang akan dia terima nantinya, Dara pun pergi dalam keadaan putus asa. Sementara itu sekretaris Dani yang mengetahui jika Dani ternyata normal dan menyukai lawan jenis pun memberi kabar baik itu pada ibu Dani. Ceritakan apa yang saja baru, sepertinya ibu Dani perintahkan dan meminta agar sekretaris menyelidiki dan menguasai Dara sedang menyusun dan merencanakan sesuatu untuk putranya. Siapa sangka ternyata Dani tiba dan mengejutkan mereka. Terlihat Dani sangat kesal dan marah. Tahu jika yang dia lakukan pada Dara hanyalah kesalahpahaman. Dani tegaskan jika kejadian malam itu tidak pernah dilakukan atas dasar keinginannya. Dani pun meminta agar ibunya untuk tidak berharap banyak pada hubungannya dengan Dara. Sementara itu Dara yang sedang sibuk dengan pekerjaannya menerima pemberitahuan gaji mereka sudah masuk ke rekening masing-masing. Lagi-lagi Sasa berulah dan mengatakan jika hanya yang mau mengikuti aturannya lah yang akan dapatkan bonus bulanan. Ingat Sasa, di sini akulah yang memiliki keputusan terakhir. Makanya jangan pernah sekali-kali berani menantangku. Tak peduli pada ucapan Sasa, Dara pun pergi meninggalkannya. Dara yang kala itu menjadi salah satu guru tanpa bayaran pun mengabdikan dirinya di kampung untuk membantu mendidik anak-anak yang tak mampu bersekolah. Ketulusannya dalam mengajar membuat dirinya disayangi dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Dara, kau sudah datang. Nyonya Zhang melihat tubuh Dara yang terlihat menyusut, membuat Nyonya Zhang meminta agar Dara memperhatikan kesehatannya. Minta agar Dara beristirahat. Dara lagi-lagi tegaskan jika dirinya hanya kelelahan dan tak bisa tinggalkan murid-murid. Mendengar semangat yang ada dalam diri Dara, membuat Nyonya Zhang semakin kagum pada gadis cantik ini. Entah kenapa Nyonya Zhang berpikir jika Dara sedang hamil dan mengandung. Tak bisa mengelak, Dara pun membenarkan tuduhan Nyonya Zhang. 1 bulan berlalu, semua orang pabrik dan manajer yang sudah mengetahui desas-desus tentang kehamilan Dara pun penasaran. Minta Dara tanda tangani surat pemecatannya. Sepertinya Dara tak percaya jika mereka bisa setega itu padanya. Tapi manajer, bukankah selama ini aku melakukan pekerjaan dengan baik? Kenapa aku dipecat? Coba kau lihat baik-baik perut bunsitmu. Sadar tidak kau sudah membuat aib pabrik ini? Merasa jika kehamilan Dara yang tanpa suami hanya membuat nama baik pabrik terkoreng, manajer pun tegaskan gara Dara menyetujui permintaannya untuk mundur. Minta Sasa dan yang lainnya tinggalkan ruangan itu. Sepertinya tak ada yang tahu jika manajer punya niat yang buruk pada Dara. Terima kasih banyak manajer. Aku tahu Anda orang baik, tapi tak semudah itu. Ada syarat yang harus kau turuti. Apa kau setuju? Merasa jika sikap manajer sudah tak wajar, Dara pun mencoba melawan. Kesal melihat Dara yang sudah mengabaikannya, manajer pun mendorong Dara hingga dada dan perutnya membentur benda yang sangat keras, mengancam akan membuat Dara menderita. Sepertinya manajer tak peduli pada rintihan Dara yang sangat kesakitan. Paksa Dara untuk melayani aksi bajatnya. Dara terlihat terus berusaha untuk memberontak. Sasa yang merasa curiga pada manajer pun masuk dan hentikan niat busuknya pada Dara. Tenang sayang, kau hanya salah paham, tuduh Dara yang sudah merayu manajer. Benar sayang, dialah yang merayuku. Merasa jika Dara sudah berani merebut orang yang menghasilkan uang untuknya, Sasu yang sudah muak dengan tingkah Dara pun berusaha ingin memberi pelajaran pada Dara. Berusaha yakinkan Sasa jika apa yang manajer tuduhkan itu sama sekali tidak benar. Sasa pun tak peduli pada ucapan Dara. Sementara itu sekretaris Dani yang sudah mendengar desas-desus tentang kehamilan Dara pun akhirnya memberikan kabar baik itu pada keluarga Dani. Kembali ke istana kediaman orang tua Dani. Sekretaris bawakan bukti hasil lab pemeriksaan Dara. Nyonya selamat, akhirnya Anda akan menjadi nenek. Mendengar kabar jika Dara mengandung anak Dani, sontak saja ibu dan Dani terkejut. Yakinkan jika dirinya tidak salah dengar. Lagi-lagi sekretaris Dani pastikan jika Dara benar-benar mengandung anak Dani. Silahkan Anda lihat. Hati-hati Dani. Merasa jika Dani tidak akan percaya, ibu Dani pun berusaha merebut dan meminta Dani untuk bersikap gentle serta bertanggung jawab. Merasa jika dirinya sudah dijebak, lagi-lagi Dani tegaskan jika Dara pasti sudah merencanakan niat busuk itu padanya. Beritahukan jika selama ini Dara tak pernah menerima uang sepeser pun dari Dani. Sekretaris lagi-lagi tegaskan jika Dara bukanlah wanita seperti apa yang Dani tudahkan. Mengingat jika dirinya sudah berikan kalung giok warisan keluarga, Dani berpikir jika Dara pasti sudah memanfaatkan kesempatan itu. Temui ibuku dan dapatkan apapun yang kau mau. Teringat bagaimana dirinya sudah senagat memperlakukan Dara seperti manusia yang sangat rendah. Sepertinya Dani benar-benar menyesal. Sementara itu Dara yang merasa jika dirinya tak bersalah pun terus berusaha memohon agar Sasa mempercayainya.
Aku tak peduli dengan penjelasanmu. Selama kau masih di sini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Seret dan bawa Dara keluar dari dalam pabrik. Sepertinya Sasa benar-benar ingin mempermalukan Dara. Dorong hingga membuat Dara tersungkur, Sasa umumkan, jika Dara sudah berani mencoba merayu dan menggoda manajer. Merasa jika Dara seorang wanita penggoda, para pekerja pun percaya jika desas-desus tentang dirinya yang hamil di luar nikah itu benar adanya. Minta semua orang percaya jika Dara hanya akan membawa citra buruk untuk pabrik. Sasa dan manajer pun minta agar para pekerja sepakat dan menyetujui jika Dara dipecat dari tempat itu. Wanita ini harus kita usir secepatnya. Terlihat semua para pekerja mendukung keputusan Sasa dan juga manajer. Sementara itu Dara yang merasa sangat kesakitan pada perutnya pun memohon agar mereka dapat membantunya. Terlihat mobil Dani melaju dengan kecepatan tinggi. Jika wanita ini masih di sini, maka kita semua akan mendapat imbas dari perbuatan hinanya. Minta dukungan dari semua pekerja untuk menyetujui jika Dara memang pantas dan sepatutnya mendapat hukuman. Sasun yang sudah menunggu sejak lama, membalaskan rasa sakit hatinya pada Dara pun ambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Dara. Dara yang sudah tak berdaya pawah, hanya bisa pasrah dan tak dapat melawan. Beruntung saat itu Dani datang tepat waktu dan berusaha hentikan niat buruk Sasa pada Dara. Melihat Sasa yang melakukan aksi nekatnya untuk menyakiti Dara, membuat sekretaris ambil keputusan untuk berikan senjata api pada Dani. Tepat sasaran senjata api yang Dani tembakkan mengenai sasaran dengan tepat. Melihat kejahatan yang dilakukan di depan matanya, membuat manajer lagi-lagi ketakutan. Tak percaya jika Dani bisa datang kembali ke pabrik, manajer pun berusaha untuk jelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Dani yang sudah muak mendengar penjelasan manajer pun memilih abaikan dirinya dan menemui Dara yang sudah kesakitan. Jelaskan pada Dani jika Dara hanyalah wanita murahan. Sepertinya Sasa tidak tahu jika anak yang Dara kandung adalah putri Dani. Sekretaris Lee, tangkap wanita murahan itu. Jika sampai terjadi sesuatu pada anakku, maka dia harus membayar harganya. Tak bisa berkutik, sepertinya semua orang yang sudah ikut serta menyakiti Dara akan dapatkan hukuman dari Dani. Dani berusaha menguatkan Dara, memberi kabar jika Dara dalam keadaan darurat. Sepertinya Nyonya Irawan sangat terkejut. Tak percaya jika Dara mendapat musibah dan harus membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Asisten ibu Dani ini yakinkan jika kabar yang dia sampaikan itu benar adanya. Bawa Dara keluar negeri demi dapatkan tindakan yang lebih profesional. Sepertinya Dara sangat terlihat Dara yang memohon agar Dani bisa menolongnya untuk selamatkan putri yang saat itu dia kandung. Bawa Dara secepatnya ke ruang operasi. Dani kerahkan dan kirimkan seluruh dokter terbaik pada bidangnya masing-masing. Apapun yang terjadi, Dani hanya mengharapkan keselamatan Dara dan juga putrinya. Minta Dani ambil keputusan untuk memilih siapa yang ingin dia selamatkan. Sepertinya Dani memilih keputusan yang tepat. Tak ingin menyesal untuk yang kedua kalinya. Sepertinya Dani minta agar dokter menyelamatkan nyawa Dara. Segera lakukan operasi. Hampir 1 jam menunggu operasi Dara membuat Dani sangat gelisah dan cemas. Bawa kabar baik setelah operasi selesai. Dokter beritahukan pada Dani jika Dara dan juga bayi yang dikandung dalam keadaan sehat dan sedang dalam masa pemulihan. Merasa jika Dara sudah membaik dan sadar dari operasinya, Dani pun segera menemui Dara. Tak berpikir jika Dara sudah sangat nekat merahasiakan ini darinya. Dani pun terlihat sangat khawatir. Minta Dara untuk tak lari lagi darinya. Dani pun meyakinkan jika dirinya akan bertanggung jawab. Tak percaya apa yang Dani katakan, Dara pun lagi-lagi memastikan ucapan Dani. Mendapat kabar jika Dara sudah membaik, sekretaris pun menyeret manajer untuk mengakui kesalahannya di depan Tuan Dani. Akui semua kebusukan dan kesalahan mereka di pabrik. Terlihat Sasa dan juga manajer sangat menyesali perbuatannya mereka Dara. Beritahukan jika orang yang mereka seharusnya meminta maaf adalah Dara. Sekretaris Dani tegaskan akan tetap berikan sanksi tegas pada Sasa dan juga manajer. Tak percaya jika wanita yang selama ini dia benci ternyata adalah calon istri pemimpinnya. Sasa terlihat tidak terima dan menyesal. Tanpa Sasa sadari ternyata perbuatan buruk yang selama ini dia lakukan pada Daralan yang pada akhirnya membuat Dara bisa bertemu dan mengandung anak Dani. Dara pun ceritakan fakta yang terjadi selama ini adalah ulah dari perbuatan keji Sasa padanya. Masih tak percaya jika Dara bisa mengalahkannya. Sasa lagi-lagi yakinkan jika anak yang Dara kandung bukanlah putri dari Dani. Paskan keamanan Dara. Lagi-lagi Dani teskan jika Dara harus menikah dan ikut tinggal dengannya. Pastikan wanita gila ini menghilang dari pandanganku dan juga keluargaku. Tak percaya jika dirinya akan diasingkan dari dunia yang selama ini membesarkan dan membuatnya lupa diri. Sasa sangat tidak terima. Dan Anda manajer King, aku pastikan seluruh aset yang sudah kau dapatkan aku sita kembali.
terimalah kehancuranmu. Jangan tuan, tolong kasihani keluargaku. Pastikan semua hanya kesalahpahaman. Lagi-lagi manajer jelaskan bahwa dia hanya dijebak oleh Sasha. Minta Dara membantunya. Manajer pun tekankan, jika selama ini dia selalu bersikap baik dan memperlakukan Dara sama dengan para pekerja yang lain. Dengan lantang, Dara tegaskan, jika selama ini manajer adalah pria yang serakah dan selalu memeras tenaga serta keringat bawahannya. Murka dengan mendengar pernyataan Dara, Dani pun meminta agar sekretaris memberi manajer hukuman yang setimpal. Pastikan manajer bangkrut dan kehilangan seluruh harta bendanya. Sepertinya manajer King benar-benar menyesali atas perbuatan kejinya selama ini pada Dara. Aku mohon ketua jangan ambil hartaku. Tak peduli pada rengekan Tuan King, Dani pun tegaskan untuk menyarat Tuan King keluar. Aku rasa sepertinya kau tidak perlu membuatnya sampai sehancur itu. Aku hanya khawatir dia akan bertindak yang lebih jauh dan nekat nantinya. Minta Dara tak perlu khawatirkan apapun. Dani pastikan Dara dan juga keluarganya akan baik-baik saja. Setelah berapa bulan berlalu, dan resmi menjadi menantu keluarga Irawan, kehidupan Dara terlihat membaik dan sangat berubah. Siapa wanita itu? Aku tidak pernah melihatnya selama ini. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan wanita biasa. Kita lihat saja nanti. Ternyata malam itu, Dani berencana akan umumkan status dirinya, yang sudah secara resmi menikah dan memiliki seorang istri yang sudah mengandung. Dani yang sudah siap pun segera berangkat ke tempat acara tersebut. Siapa sangka wanita tua yang tak lain adalah kepala yayasan tempat, di mana Dara mengajar. Sukarla pun juga ikut hadir di acara tersebut, bawa salah satu anak didik Dara ke acara tersebut. Siapa yang sangka jika Ahong malah akan membuat masalah. Anak siapa ini? Cepat minta maaf. Maaf tuan, ini adalah anak didik dari yayasan kami. Tolong jangan salahkan anak ini masih kecil. Ternyata Lily dan juga rekan Dara dulu di pabrik ditugaskan untuk menjadi pelayan acara tersebut. Melihat Nana yang berani ingin menampar wajah Ahon, tiba-tiba saja Dara datang dan menghentikan niat busuk Nana pada anak didiknya itu. Setelah beberapa bulan tak pernah bertemu dengan gurunya, terlihat Ahong sangat senang. Merasa bersyukur telah ditolong oleh Dara. Ahong pun ucapkan terima kasih. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Nada yang tak lain adalah salah satu kerabat bisnis keluarga Dani yang tak senang melihat Dara merasa sok berkuasa di sana pun mempertanyakan siapa Dara. Hasut Nade, jika Dara dulunya hanyalah pegawai pabrik rendahan. Sepertinya Nada sangat geli dan jijik berhadapan dengan Dara. Merasa jika dirinya sudah meminta maaf atas kesalahan Ahong, Dara pun memutuskan untuk pergi dari hadapan Nada. Tak cukup puas melihat Dara yang sudah berani meremehkannya, Nada pun minta agar Dara tak pergi begitu saja. Minta Dara ganti rugi akibat kecerobohan Ahon yang sudah berani menginjak gaun mahalnya. Berikan ancaman dan pilihan pada Dara. Terlihat Agun dan Nada sangat memanfaatkan situasi itu. Minta Dara untuk membayar kerugian Nada. Agun pun ancam akan mempermalukan Dara di hadapan semua tamu di sana. Dara yang tak berani memperbesar masalah hanya bisa diam. Beruntung Dani datang tepat waktu, sehingga dia bisa menghentikan aksi keji Nado dan juga Agun. Tak tahu jika Dara adalah istri dari Dani. Dani tegaskan pada Nada untuk menjaga sikapnya. Agun yang tak tahu jika wanita yang sudah dia ganggu itu adalah istri Dani pun ikut meremehkan dan menyalahkan Dara. Jelaskan, jika Dara sudah membuat gaun Nada rusak. Merasa jika bukan Dara yang sudah merusak gaun Nada, Nyonya Zhang bantu ceritakan kejadian yang sebenarnya. Dani yang tak tahu bagaimana Nyonya Zhang sangat mengenal baik Dara pun minta agar Nyonya Zhang jelaskan siapa Dara sebenarnya. Tanpa ragu Nyonya Zhang ceritakan bagaimana ketulusan Dara dalam mengabdikan dirinya untuk anak-anak didik yang kurang mampu dan beruntung. Terkejut mendengar jika Dara ternyata adalah istri dari kerabatnya yang tak lain adalah pemimpin perusahaan. Agung pun terlihat sangat ketakutan. Minta maaf pada Dara. Sepertinya Nada benar-benar merasa bersalah telah merendahkan istri pemimpinnya sendiri. Takut jika mereka akan terseret kembali dalam masalahnya dengan Daral. Lile dan Nana pun sigap menarik dan menyeret Nada keluar. Pura-pura, jika mereka sudah jelaskan pada Nada siapa Dara sebenarnya, membuat Nada terlihat kesal dengan ulah mulut busuk Lile dan Nana. Muak melihat kebohongan yang keluar dari mulut Nana, membuat Nada spontan ingin menghajar dan memberi pelajaran pada mereka. Melihat sikap Nada yang sudah berani membuat onar di acara itu, Dani tegaskan pada sekretarisnya untuk memindahkan jabatan Nada ke tingkat yang paling dasar. Merasa selama ini selalu bernong di bawah kekuasaan Nada, Agung pun ceritakan pada Dani bahwa selama ini dirinya tertekan. Tak terima melihat Nada yang terus memojokkannya, Agung pun dengan keji membekap mulut Nada. Melihat Agung yang kasar pada wanita, membuat Dani semakin murka padanya. Tak peduli pada rengekan dan permohonan ampun mereka berdua. Akhirnya pengawal Dani pun segera menyeret mereka keluar.
Merasa jika pembuat onar acara tersebut sudah pergi, Dani pun ucapkan terima kasih pada Nyonya Zhang. Merasa jika karena penjelasan dan saksi dari Nyonya Zhang, Dani tidak akan tahu jika istrinya telah difitnah. Ungkapkan kekaguman pada Dara yang ternyata juga adalah seorang guru sukarela di salah satu yayasan yang dia kembangkan. Dani terlihat sangat bangga memiliki sosok istri yang berjiwa sosial tinggi. Sepertinya Dara penasaran apa yang akan Dani tunjukkan. Bawa Dara ke atap gedung untuk berikan kejutan. Siapkan kembang api sebagai kejutan untuk Dara. Sepertinya Dani ingin ungkapkan betapa bahagianya dia bisa bertemu dan menjadikan Dara sebagai istrinya. Minta Dara untuk terus setia bersamanya. Dani pun pastikan jika dirinya akan terus mencintai Dara. Berjanji akan membahagiakan Dara. Dani dan Dara pun hidup bahagia selamanya.